Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan pagi kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang penyalahgunaan data diri atau KTP kita untuk meminjam di pinjol ya teman-teman. Pinjaman online menjadi populer karena proses pencairan yang cepat dan syarat yang gampang. Namun resiko kebocoran data sangat tinggi karena banyak oknum pinjol ilegal yang menyalahgunakan data diri kita atau memperjualbelikan data diri kita ke pinjol lain. Nah, dampaknya apa? Karena dampaknya ini untuk kita adalah teman-teman, data diri kita bisa digunakan untuk meminjam di pinjol lain ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengalami itu tiba-tiba datang tagihan dan ternyata teman-teman tidak merasa pinjam, apa yang harus dilakukan ya teman-teman? Yang harus dilakukan yang pertama adalah segera hubungi pinjol tersebut ya teman-teman, bahwa teman-teman menjadi korban penipuan penyalahgunaan data yang ternyata teman-teman tidak merasa meminjam ke pinjol tersebut. Konfirmasi dulu ke pinjol tersebut bahwa teman-teman memang tidak meminjam. Setidaknya itu memberitahu ke pihak pinjol tersebut bahwa teman-teman memang tidak pernah meminjam ke lembaga atau lembaga keuangan atau pinjol tersebut ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah laporkan ke OJK ya teman-teman. Tentunya teman-teman juga sudah tahu OJK itu adalah yang menaungi pinjol-pinjol tersebut ya, atau P2P lending tersebut ya teman-teman. Dan OJK adalah lembaga yang berkewenangan untuk memblokir atau menindak oknum-oknum pinjol tersebut ya teman-teman. Nah, gunanya kita lapor ke OJK adalah untuk membersihkan data diri kita ya teman-teman. Sewaktu-waktu oknum pinjol tersebut menggunakan data diri kita untuk pinjam di pinjaman yang resmi atau pinjol yang resmi, nah kita sudah terdaftar bahwa kita sudah terdaftar menjadi korban penyalahgunaan data ya teman-teman. Dari di situ kita tidak diblokir atau tidak masuk daftar blacklist ya teman-teman. Nah, seperti itu gunanya kita lapor ke OJK. Tentunya OJK itu mempunyai headline atau lapor melalui SMS atau WA itu di OJK sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu yang selanjutnya adalah melakukan pelaporan ke Asosiasi Fintech Lending ya teman-teman. Tentunya ke Pengaduan Bersama Indonesia atau AFPI ya teman-teman. Selain itu melaporkan keluhan penyalahgunaan ke OJK, Anda juga bisa mengadukan masalah tersebut ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI ya teman-teman. Tentunya itu adalah lembaga ini merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang mewadahi para pelaku usaha fintech peer-to-peer lending atau P2P ya teman-teman, di lending atau fintech pendanaan online di Indonesia. Nah, AFPI ini juga mendapatkan wewenang resmi dari OJK sebagai asosiasi penyelenggara seluruh layanan pendanaan memiliki basis teknologi di Indonesia ya teman-teman. Nah, itu langkah-langkah selanjutnya. Nah, kemudian AFPI juga menyediakan posko pengaduan layanan melalui berbagai jalur. Anda juga bisa melaporkan masalah Anda melalui situs resmi mereka di afpi.or.id ya teman-teman. Ini bisa juga melalui email dan alamat pengaduan juga bisa ya teman-teman. Teman-teman tinggal searching aja di situs fpi.or.id. Nah, selanjutnya teman-teman yang terakhir juga dapat melaporkan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI ya teman-teman. Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI juga menangani keluhan dari debitur mengenai masalah pinjaman. Salah satu peran YLKI adalah mencegah penyalahgunaan KTP atau identitas yang dapat membahayakan keamanan pengguna. Tentunya teman-teman ini salah penyalahgunaan data KTP ini oleh oknum-oknum pinjol kan sudah sangat marak ya teman-teman. Jadi teman-teman ini harus selektif memilih pinjol, jangan sampai ke pinjol ilegal, karena di pinjol ilegal itu mereka kadang memperjualbelikan data diri kita ke pihak ketiga, atau oknum-oknum mereka itu menggunakan data diri kita untuk meminjam di lembaga pinjol lain ya teman-teman. Nah, itu sangat berbahaya karena apa ya, kan kita tidak merasa pinjam, nah tiba-tiba tagihan datang ke rumah. Nah, seperti itu. Nah, itu bahayanya ya teman-teman. Untuk teman-teman harus waspada, hati-hati apapun itu ke pinjol ya teman-teman, terutama pinjol yang ilegal. Tentunya teman-teman harus waspada akan resikonya ini ya teman-teman. Resikonya sangat besar ya teman-teman. Apalagi kalau data diri kita digunakan untuk meminjam di pinjol yang resmi ya teman-teman. Otomatis kalau kita tidak membayarnya, sedangkan kita tidak merasa memakainya, atau kita tidak merasa menggunakan uang tersebut ya teman-teman, dan tidak merasa mengajukan pinjaman tersebut. Nah, nantinya data diri kita juga bahaya di situ ya teman-teman. Kita bisa di blacklist dari OJK dan akibatnya kita akan susah
mengajukan pinjaman di lembaga pinjaman manapun. Kalau kita sudah di blacklist OJK, kita juga susah mengajukan pinjaman kredit apapun, kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit elektronik dan yang lain-lainnya yang mereka di bawah naungan OJK tentunya kita sudah di blacklist. Nah, kalau sudah di blacklist ini memulihkannya juga sangat lama dan resikonya sangat besar ya teman-teman. Nah, tentunya ini hanya untuk edukasi aja ya teman-teman, untuk waspada mengenai penyalahgunaan data diri kita untuk melakukan pinjaman di pinjol lain ya teman-teman. Ini adalah sekedar edukasi untuk fenomena yang akhir-akhir ini marak menggunakan data diri orang lain untuk meminjam di pinjaman online atas lembaga pinjol yang lain ya teman-teman. Nah, ini tentunya teman-teman harus waspada dan kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini hanya sekedar informasi, sekedar edukasi. Ada kalau misalkan ada kekurangan dan sebagainya, silahkan ditinggalkan di kolom komentar, silahkan subscribe, serta like, serta aktifkan tombol loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.